yang insya Allah kali ini masuk bab yang ke-6, makalah yang ke-12 ya. Kita mulai diawali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kemarin sudah sampai yang keempat ya kalau nggak salah. Nah ini, jadi perusak hati itu ada 6 ya. Inna fasadal qulubi ansittati asya'a. Jadi ada 6 perusak hati. Yang pertama adalah yudnibuna biroja'i taubati. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, mereka berbuat dosa sekaligus merencanakan untuk taubat ya. Orang yang berbuat dosa kemudian rencanakan untuk bertaubat, justru tidak ada kesempatan nantinya ya. Di sini disebut wadzalika tamanin ya. Hal itu tidak akan pernah terjadi, tamanin ya. Allah tidak berikan kesempatan, ini yang ditakutkan ya, karena meremehkan maksiat. Oke. Kemudian yang ketiganya, wa idza amilu la yukhlisuna. Apabila mereka beramal, mereka tidak ikhlas. Nah, gitu. Wa idza lam yukhlisil mar'u fil ibadati lam yusaddiq fiha. Gitu ya. Apabila seseorang tidak ikhlas di dalam ibadahnya, lam yusaddiq fiha, maka dia tidak bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya, gitu ya. Itu. Kemudian yang keempatnya, wa yakuluna rizqallahi wa la yashkuruna. Mereka memakan rizki dari Allah wa la yashkuruna, sedangkan mereka tidak bersyukur. Nah itu, makanya di sini syukur itu fasyukru ijra'ul a'dha'i fi mardhatillahi ta'ala. Jadi syukur itu adalah langkahnya anggota tubuh menuju ridha Allah Ta'ala, dan langkahnya harta wa ijra'ul amwali fiha, dan langkahnya harta menuju ridha Allah. Nah ini sesuai dengan ayat dari surat At-Taubah ayat 111 ya, bahwa Allah itu membeli diri kita dan harta kita dengan surga. Itu. Jadi kita dituntut diri kita, anggota tubuh kita untuk bisa taat kepada Allah. Begitu juga dengan hartanya untuk dibelanjakan di jalan Allah. Maka termasuk dibeli oleh Allah dengan surga ya. Itulah At-Taubah ayat 111. Nah itu. Kemudian sekarang yang kelima. Nah ini yang kelimanya, perusak hati yang kelima adalah wa ma yaradawna bikismatillah. Oke, wa ma yaradawna bikismatillahi. Nah ini wawunya atop, ma-nya adalah huruf nafi ya, yaradawna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Bikismatillahi, binya huruf jar, kismati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi, dan tidaklah mereka ridho bikismatillahi, dengan pemberian Allah. Kemarin ada yang menanyakan bagaimana cara membedakan makna fi dengan ma isi mausul. Oke, Asek Mujib, terima kasih ya. Jadi kalau makna fi itu huruf, kalau ma isi mausul, jadi beda ya, huruf dengan isi mausul. Kalau makna fi selalu berada di awal. Kalau isi mausul, Pak saya terima kasih, semoga barokah. Kalau maknya isi mausul itu jarang ada di depan ya, kebanyakan di tengah, walaupun ada ya. Itu. Dan dia isim. Kalau isim dia menduduki sebagai apa dia gitu. Kalau di awal dia bisa saja menjadi mubtada gitu ya. Terima kasih Pak Mujib ya. Tapi kalau makna fi dia huruf.
Jadi dia tidak menduduki apapun, dia hanya huruf statusnya. Ya, termasuk ini. Ini adalah huruf ma yaradawna bikismatillahi. Oke, Abdul Hadi, terima kasih. Ya. Jadi mereka tidak ridho bikismatillahi, dengan pembagian Allah. Ingat, waktu materi yang dulu itu pernah ada kalimat bahagianya seseorang itu ada 3 cirinya. Nah, ini saya sudah tulis untuk mengingatkan bahwa seseorang itu disebut bahagia itu ada 3 cirinya. Ini as'adun nasi man lahu qalbun alimun. Jadi yang pertama ini as'adun nasi ya, as'adu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof, an-nasi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ya, Nelly Cito ya. Jadi man lahu, orang yang lahu, ini maknya isi mausul ya, berarti butuh silah. Lahu, lanya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Oke, berarti butuh khobar muqaddam, maka dibaca kolbun. Nah, jadi orang yang dia memiliki hati alimun. Nah, alimunnya kolbun alimun, berarti naat ya, naat dari kolbun. Orang yang mempunyai hati yang faham. Pak Cik, terima kasih. Jadi mempunyai hati yang paham. Apa maksudnya? Bi annallaha ta'ala ma'ahu. Jadi bahwasanya Allah Ta'ala bersamanya. Artinya dia hidup bersama ketetapan-ketetapan Allah. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wabadanun sobirun. Dia punya badan yang sabar, alat to'ati. Nah, ini yang ketiganya, waqona'atun. Nah, waqona'atun, apa itu qona'ah? Ai ridon. Qona'ah itu rela, menerima. Nah, bima fil yadi, dengan apa yang ada di tangan, min kismatillahi ta'ala, dari pemberian Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Jadi ciri orang yang bahagia itu ada 3. Pak Wawan, terima kasih. Mu'ammah, terima kasih ya. Jadi yang pertama, diberikan hati atau mempunyai hati yang faham bahwa hidupnya itu bersama ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu kadang cocok, kadang tidak cocok. Bahkan terkadang banyak yang tidak cocoknya. Nah, begitu ya. Kemudian yang keduanya, punya badan yang sabar di dalam menjalani ketaatan. Kemudian yang ketiganya adalah dia ridho, menerima ya. Qanaatun itu maknanya ridho. Jadi dia menerima bima fil yadi, dengan apa yang ada di tangan, min kismatillahi ta'ala, dari pemberian Allah Ta'ala. Nah gitu. Nah ternyata di sini perusak hati itu adalah wama yaradawna bikismatillahi gitu. Mereka tidak ridho bikismatillahi, dengan pemberian Allah, fi halatihi. Nah, ini fi-nya huruf jar, halati majrur yang dijerkan dengan kasro karena jama mu'anats salim, wa huwa mudhof, hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi mereka tidak ridho dengan pemberian Allah fi halatihi, dalam segala keadaan. Begitu. Keadaan apapun yang dia terima, dia selalu tidak ridho. Nah, sikap tidak ridho dari pemberian Allah itulah perusak hati. Nah, gitu. Inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Nah, jadi 6 arah ini yang menyebabkan hati seseorang menjadi rusak. Ingat, hati itu akan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan. Dan pendengaran, penglihatan itu akan mempengaruhi pikiran. Dan pikiran itulah yang menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau hatinya rusak, dia tidak lagi disinari oleh akal. Ingat ya, akal itu adalah nurun fil qalbi, cahaya yang ada di dalam hati atau cahaya yang menyinari hati. Dan akal itulah yang mampu memahami Quran. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, gitu ya. Makanya
hati kita harus tetap disinari oleh akal, dan akal kita harus memahami Al-Quran gitu ya. Jadi salah satunya yang kelima ini, mereka tidak ridho ya, dengan pembagian Allah. RH, terima kasih. Sedangkan pembagian Allah itu fi halatihi ya, dia tidak ridho dalam segala hal. Di sini ada satu pendidikan yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Qala sayyidi. Di sini qolanya fi'il madi. Oke, Syar Ishak, terima kasih. Qolanya fi'il madi, sayyidi fa'il yang dirofakan dengan dhammah, dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Wa huwa mudhof, ianya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi kalau diartikan, tuanku telah berkata. Siapa tuanku itu? Abdul Qadiri Al-Jilani. Nah gitu. Jadi abdu, kenapa dibaca abdu? Rofa, dia badal dari sayyidi ya, karena sayyidi tadi fa'il ya, maka dibaca abdu. Wa huwa mudhof, al-qadiri mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasro. Baru al-jilani, baru di sini ada kudisa. Kudisa adalah fi'il madi majhul. Oke, dengan naibul fa'ilnya adalah sirruhu ya, sirruhu. Nah itu biasa si Abdul Qadir itu mendapat julukan kudisa sirruhu. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau? Irdo. Nah, irdo kemarin adalah fi'il amar ya. Irdo itu fi'il amar. Engkau ridholah. Gitu. Engkau ridholah. Bu Mimi, terima kasih. Oke, semoga berkah ya. Bu Khotimah, hadir nggak hari ini? Nah, mudah-mudahan hadir ya, Bu Khotimah. Oke, Mbak Yustina. Oke, Bu Mimi, terima kasih. Mbak Yus, terima kasih. Semoga berkah ya. Irdo. Nah, irdo ini adalah fi'il amar. Irdo. Irdo ini adalah fi'il amar ya, dengan fa'ilnya anta. Nah, fi'il madinya itu rodiya. Rodiya yarodo. Nanti ketemu fi'il amarnya irodo ya. Ada di buku saya ya. Itu jadi rodiya, jadi fi'il amarnya adalah irodo ya. Engkau ridholah, engkau terimalah. Biduni, binya huruf jar, aduni majrur. Pak Deklan, terima kasih. Oke. Kang Yani baik. Oke, Kang Yani baik ikut ngaji. Oke, Kang Yani, monggo Kang Yani. Ya. Jadi biduni, engkau ridho lah. Oke, Mas Yanto, terima kasih. Biduni, dengan posisi bawah. Ya. Artinya ketika Allah menetapkan kita dengan posisi yang tidak kita sukai, begitu ya, itu biduni. Jadi posisi rendah, gitu ya. Posisi yang tidak kita mau. Ingat, Allah itu hakiman. Wa kanallahu aliman hakiman ya. Allah itu bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Oke, hubha, terima kasih. Bijaksana dengan apa yang Allah lakukan, dengan apa yang Allah perbuat. Itu udah bijaksana Allah itu. Jadi apapun keadaan kita, apapun posisi kita, itulah posisi yang terbaik ya, karena Allah sudah mempertimbangkannya. Wa kanallahu aliman hakiman ya. Kita lihat di sini, nanti dalam ayat itu dijelaskan ya, wa kanallahu, ini nih, aliman. Nah, di sini hakiman. Nah, ini wawunya istinab, karenanya fi'il madi nakis ya. Kemudian Allahu isim kana. Nah, ini isim kananya. Ini pokok kalimatnya ya, isim kana. Nah, maka aliman ini adalah khobar kananya. Dia khobar kananya. Dan hakiman adalah khobar kana yang kedua.
Nah, ini khobar kana yang kedua. Nah, hakiman ini dalam tafsirnya itu fi sun'ihi. Ini dalam tafsirnya fi sun'ihi. Sun'ihi itu ya. Jadi Allah itu bijaksana di dalam perbuatannya. Bihim. Nah, ini. Bihim kepada makhluknya. Ini dalam tafsirnya begitu ya. Jadi Allah itu dia maha mengetahui apa? Bi khalqihi. Nah, ini kalau dalam tafsirnya itu bi khalqihi. Nah, ini. Jadi mengetahui tentang makhluknya. Gitu. Jadi Allah itu sangat tahu keadaan makhluknya. Berarti keadaan kita Allah itu tahu. Makanya kita dilarang untuk mengadu, bercerita kepada Allah. Karena Allah sudah tahu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah timpakan diri kita nggak usah cerita ke Allah. Kalau kondisi kita memang tidak bagus, tidak yang kita mau, maka yang diajarkan adalah wasbir bihukmi rabbik. Engkau bersabarlah dengan ketetapan Allah. Ya, tadi bahwa ciri orang bahagia itu adalah dia punya hati yang paham. Ya, tadi kan paham apa? Bi annallaha ta'ala ma'ahu, bahwasanya Allah Ta'ala itu bersamanya. Artinya hidup kita itu bersama ketetapan Allah. Ya, jadi tidak ada keluhan karena Allah itu sangat mengetahui dengan kondisi kita. Gitu. Dan Allah itu hakiman. Nah, ini hakiman tuh khobar kedua. Jadi Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha bijaksana fi sun'ihi, di dalam perbuatannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah itu sudah sesuai, sudah pantas, layak kita mendapatkannya. Gitu. Kalau kita kok hidup saya tidak seperti orang-orang misalnya, itulah layak kehidupan kita seperti itu. Fi sun'ihi bihim. Jadi Allah itu bijaksana di dalam perbuatannya bihim, terhadap makhluknya. Jadi kalau kita dikasih kehidupan oleh Allah tidak sesuai dengan yang kita mau, dengan yang kita mau, layak kita itu mendapatkan itu. Kalau kita pengen pindah, ikuti dulu apa yang dinasehatkan oleh beliau, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini di dalam kitab Nasoihul Ibad. Ya, oke, kita lihat di sini. Ternyata dia perusak hati. Ya, ketika kita diberi oleh Allah, kemudian kita tidak ridho. Nah, itu. Makanya di sini diajarkan kita untuk irdho biduni. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Engkau ridholah, engkau terimalah. Warna-warni, terima kasih. Biduni dengan rendah, gitu ya. Dengan rendah. Wa ilzam. Nah, ini kemarin sudah. Wa ilzamhu. Ya. Wa ilzamhu, dan engkau tetaplah bersama rendahnya itu. Gitu ya. Terima kasih warna-warni, semoga barokah. Jiddan. Nah, jiddan ini kemarin sudah dijelaskan adalah maf'ul mutlak. Gitu ya. Maf'ul mutlak maknawi. Fa'ik rifkon, terima kasih. Maf'ul mutlak maknawi, ya. Maf'ul mutlak itu ada dua, ada yang lafzi karena dia sama dengan fiilnya. Mas Heri, terima kasih. Ada juga yang tidak sama dengan fiilnya, ya. Tapi fungsinya yang perlu kita ingat, yaitu maf'ul mutlak itu menguatkan fiil, dan engkau tetaplah dengan rendahnya itu, jidan, dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti apa yang akan kita dapatkan ketika kita menerima posisi kita yang rendah, gitu ya. Kemudian dia tetap bersama kerendahannya itu. Fatan kulu, gitu ya. Fatan kulu. Ini fa-nya adalah atop, ya, berurutan, ya, berurutan maknanya. Ya, jadi tankulu
ini adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya adalah anta, ya, takdomah, maka engkau akan pindah, kayak gitu. Maknanya itu pindah, ya. Maka engkau akan pindah ilal a'la, gitu, kepada posisi yang lebih tinggi, gitu. Nah, dalam ilmu hikam dijelaskan, kalau kita posisinya tidak sesuai dengan yang kita mau, jangan sekali-kali pengen pindah, gitu. Nikmati dulu posisi itu, nanti biar Allah yang memindah, gitu ya. Kita tetap ilzamhu jiddan, kita tetap dengan posisi itu dan bersungguh-sungguh untuk mendekati Allah, biar Allah yang memindah. Jangan pindah dengan hawa nafsunya. Ya, ini yang disebut fatanqulu ilal a'la. Jadi engkau akan pindah ke posisi yang lebih tinggi, wal anfusi, dan posisi yang lebih indah. Gitu ya. Itu. Tapi syaratnya kita tetap dekat dengan Allah. Makanya ketika posisi kita tidak sesuai dengan yang kita mau, maka kita jangan sekali-kali maksiat. Kalau maksiat, maka kita akan tetap posisi di bawah. Gitu. Tapi kalau kita menghindari maksiat, lebih dekat terus dengan Allah, maka Allah akan memindahnya. Di sini fatanqulu ilal a'la wal anfusi. Engkau akan pindah ke posisi yang lebih tinggi dan lebih indah. Gitu. Kemudian di sini dilanjut wabihi tahna'u. Ini wabihi tahnahu, dan dengan posisi rendah tadi, ya, dia menerima tetap, gitu kan. Tahna'u itu diartikannya engkau lebih enak, gitu ya. Wafihi tabqa, wabihi tabqa, dan engkau wafihi ya, finya huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Dan dalam posisi yang rendah tadi, dengan kita menerima tabqa, engkau akan tangguh, gitu. Wa tuhfazu, nah ini wawunya atop, tuhfazu dibaca tuhfazu, dia fi'il mudhari majhul, engkau akan dijaga. Nah, ini bacanya majhul ya, tuhfadu. Jadi tuhfadu fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya anta. Engkau akan dijaga bila ana idunya, tanpa kesusahan dunia. Terus disambung wa ukhra, dan akhirat. Nah, ini enaknya kita. Wa tuhfadu, engkau akan dijaga. Kalau dijaga itu berarti ada yang menjaga. Pak Deklan, terima kasih. Jadi kalau bentuk majhul itu menyembunyikan fa'il. Ya, Pak Deklan, terima kasih. Jadi fa'ilnya itu tidak ditampakkan. Ya, pelakunya itu tidak ditampakkan. Jadi tuhfadzu fi'il mudhari yang majhul dengan naibul fa'ilnya itu anta. Engkau akan dijaga bila ana idunnya. Bi huruf jar, la-nya nafi, anai majrur, ya, yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Ad-dunya mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Jadi dengan tanpa susah payah dunia, wa ukhra, wawunya atop, ukhra maktuf, dari maktuf alaihnya dunia. Jadi tanpa susah payah dunia dan akhirat. Artinya di dunia tidak akan mengalami kesusahan, apalagi di akhirat. Begitu. Tapi di sini lanjutannya adalah summa, ya. Kalau summa itu huruf athof, tapi prosesnya lama. Ini bedanya athof wa, fa sama summa, begitu ya. Jadi beda-beda ya. Saya tulis. Jadi huruf athof itu ada wa, ya, ada juga fa, ya, ada juga summa. Ini huruf athof.
Kalau wa ini standar, biasa diartikan dan, gitu kan. Kalau fa ini lebih cepat, biasa diartikan lalu. Nah, gitu. Kalau summa ini prosesnya lambat, bisa diartikan kemudian. Nah, gitu. Jadi ketika kita menemukan atop itu summa, itu berarti prosesnya lama. Ya. Prosesnya lama ya. Gitu. Seperti kita mau makan sesuatu. Ya, nanam dulu, baru disiram, diurus, kemudian tumbuh besar, lalu berbuah. Summa berbuah, berbunga ya, summa berbunga, summa berbuah, summa dimakan. Begitu kan? Nah, itulah summa. Jadi prosesnya kalau summa itu memakan waktu. Nah, apa artinya? Nah, di sini maksudnya, nah ini ada summa ya. Jadi ini agak lambat ke tempat yang lebih tinggi, wal anfusi, dan ke tempat yang lebih indah, wabihi tahna'u. Nah, dan dengan posisi yang tadi tidak disukai itu, tahna'u akan enak gitu ya. Wafihi, nah ini pakai wa semua tuh. Wafihi, dan di dalam posisi yang tidak disukai itu, tabeko, kita akan semakin tangguh gitu ya. Watuhfadhu, dan engkau akan dijaga bila anak dunia, tanpa kesusahan dunia, wa ukhro, dan akhirat. Summa, nah ini prosesnya lama. Jadi mengalami ujian-ujian seperti tadi, baru ini dibaca. Apa ini bacanya? Ayo, kira-kira apa bacanya? Ini fiil apa ini? Madi apa mudore? Begitu kan ya? Kira-kira madi apa mudore? Monggo komentar. Ayo, madi apa mudore ya? Itu pertanyaannya. Madi apa mudore? Nah, kita lihat di situ adalah mazid 2 ya. Oke. Mazid 2. Mudore. Oke, siap. Mudore Ustaz. Oke. Pak Ian madi. Oke. Teh Mimin mudore. Oke ya. Nah, ini. Jadi di sini kita lihat di rumus aslinya dulu ya. Nah, kita lihat mazid 2. Oke, mudore ya, tahfidzul Al-Qur'an. Oke, ada juga mumunan mumun ya, teh mumun ajmudin. Pak Mumun ya, Pak Mumun madi ya. Oke. Sabarsa mudore subhanallah. Umah juga madi. Oke. Tatarakko, tuh sudah ada yang jawab. Tatarakko. Nah, kita lihat di sini. Ini mazid 2 ya. Nah, mazid 2 itu, ini yang sudah punya bukunya boleh dilihat ya. Nah, ini halamannya halaman 4. Nah, oke. Nah, ini ada tafa'ala, ada juga tafa'ala, ada juga ifta'ala, ada juga infa'ala, ada if'ala. Oke. Wah, ini at-tuhfah itu udah tarakko ya, tarakko. Ini udah dibongkar ya. Oke, sip, udah dibongkar ya. Oke, berarti di sini ya bab kedua ya. Nah, ini bab kedua. Ya. Bab kedua mazid 2. Mana mazidnya tak sebelum fa'il dan tasdid di ain fi'il. Jadi tafa'ala ya tafa'alu. Begitu ya. Jadi ini fi'il mudore, domirnya anta. Mazid 2, madinya tarakko. Tadi sudah ya. Jadi mazidnya tafa'ala. Tarakko. Begitu. Tarakko ya. Oke, bagus. Tadi sudah ada yang jawab juga, malah komplit ya. Subhanallah. Oke. Tuhfah, masya Allah. At-tuhfah, masya Allah. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini summa tatarakko. Nah, itu bacanya. Jadi ini fi'il mudore. Artinya apa? Engkau naik tingkat. Tuh gitu. Summa tatarakko min zalika ilama huwa aqarru ainan minhu wa ahna'u. Nah gitu. Ayo kita bahas ini.
Tatarakko ini adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya anta. Minya huruf jar, zalika isim mausul sebagai zalika isim isyara sebagai majrur. Ilahnya huruf jar, emanya isim mausul sebagai majrur. Karena yang jadi majrur isim mausul maka butuh silah. Nah, ini silahnya adalah kalimat ismiyah. Huwa domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada. Maka dibaca aqarru. Nah, aqarru ini adalah isim tafdil. Ya, isim tafdil. Isim tafdil itu isim yang bermakna lebih. Ya, isim yang bermakna lebih. Jadi dia mempunyai pola. Polanya diingat ya, adalah af'alu. Ini polanya. Af'alu. Jadi kalau ada isim yang berpola af'alu, ini adalah isim tafdil. Ini bukan fi'il mudhari ya. Nah, jadi af'alu. Contohnya misalkan ada lafaz begini. Nah ini. Maka dibaca afdolu. Ya, ngikuti pola ini. Nah, ini namanya isim tafdil, isim yang bermakna lebih. Jadi kalau afdolu diartikan lebih utama. Begitu ya. Kalau misalkan begini. Nah, maka ini dibaca asgharu. Jadi ngikuti pola ini. Ya, maka asgharu diartikan lebih kecil. Ada juga yang polanya pakai tasdid. Nah, kalau polanya pakai tasdid itu seperti ini posisinya. Misalkan gini. Nah, maka dibaca aqallu. Nah, begitu ya. Aqallu ini pola isim tafdil. Kalau pakai tasdid ya. Nah, lihat di kitabnya. Maka di kitabnya itu dibaca aqarru. Nah, ini aqarru. Ya, jadi huwanya domir munfasil. Kalau di awal, oke, sudah ada yang jawab ya. Abu Muhammad. Abu Muhammad aqarru. Akromu. Oh, akromu. Oh iya boleh akromu. Akromu itu isim tafdil ya. Oke, lebih mulia. Kalau khairun, apa ini? Khairun. Khairun itu asalnya akhyaru. Nah, ada yang nanyain khairun ya tadi ya. Nah, di sini kita tulis. Nah, ini khairun juga adalah isim tafdil. Ya, asalnya itu bukan khairun, asalnya akhyaru. Ini akhyaru. Ini isim tafdil kan, sama polanya, sama dengan ini. Tuh, af'alu, akhyaru. Cuman berat menurut qiraat, maka diubah menjadi khairun. Gitu. Jadi asalnya akhyaru ya. Jadi khairun ini sebetulnya isim tafdil. Karena asalnya akhyaru. Jadi kalau khairun itu diartikannya jangan baik. Sebetulnya itu artinya lebih baik. Ya, karena asal katanya akhyaru, isim tafdil gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ma huwa. Nah, huwanya domir munfasil. Bila di awal dia menjadi mubtada, maka aqarru adalah khobarnya. Khobar ya, khobar yang dirofakan dengan dhamma, khobar dari huwa. Ainan, nah ini ainannya adalah tamyiz. Apa? Tamyiz ya, ingat rumusnya, boleh dicatat. Jadi tamyiz itu isim yang nasab setelah pola isim tafdil. Nah gitu. Jadi isim yang nasab setelah pola isim tafdil disebut tamyiz. Begitu ya. Seperti ahsanu amalan, nah gitu. Ahsanu amalan itu ada di dalam surat apa tuh? Al-Muluk ya. Nah, kalau nggak salah itu ya. Nah, jadi ahsanu, nah, ini adalah isim tafdil. Lalu amalan, nah, amalan ini adalah tamyiz. Ya, tamyiz namanya ya. Gitu. Jadi setiap isim yang nasab setelah pola isim fa'il disebut tamyiz. Ya, biasa diartikan dalam bahasa Jawa
apa nih gitu, apa nih opo nih gitu, kayak man istata'a ilaihi sabila, man sopone wong istata'a kang kuasa sapa wong gitu kan, ilaihi maring baitullah apane sabilan dedalane. Nah gitu ya. Jadi ini oke, tadi ada yang ngetik juga ya, cuman saya nggak kebaca. Oke, ini aku nyimak sambil buka kitab aku yang jarang. Subhanallah ya, mudah-mudahan sekarang jadi dibuka lagi ya, kitabnya tidak berdebu. Subhanallah. Oke, lanjut ya. Jadi maknya adalah isim mausul sebagai majrur ya. Tadi ilahnya huruf jar, ma isim mausul sebagai majrur. Berarti butuh silah. Nah, itu butuh silah. Huwanya domir munfasil kalau di awal kalimat menjadi mubtada. Aqarru khobar yang dirofakan dengan doma karena isim tafdil. Ainan tamyiz yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Min huruf jar, hunya domir muttasil sebagai majrur. Wawunya atop, ahna'u ma'tuf dari matuf alainya aqarru. Nah begitu ya. Jadi huwa aqarru ainan minhu ini sebagai silah mausul dari ma. Begitu ya. Jadi kalau kita artikan summa tataraqqa min zalika, kemudian engkau akan naik tingkat min zalika dari hal itu, ilama menuju sesuatu yang huwa dia aqarru lebih nyaman ainan apanya, nah, gitu ya. Jadi kalau di tamyiz itu diberikan satu pertanyaan, lebih nyaman apanya? Ainan, matanya. Apa yang dimaksud lebih nyaman matanya? Enak dipandang mata, minhu darinya gitu ya. Jadi posisinya enak dipandang mata. Jadi ketika kita diposisikan oleh Allah dengan posisi yang rendah, posisi yang tidak kita sukai gitu ya, yang tidak kita sukai gitu posisinya, maka lihat kitanya harus bihukmi rabbik gitu kan ya. Kita harus sabar dengan ketetapan Allah tadi. Nah, ketika kita bersabar, maka posisi-posisi kita itu akan dipindah oleh Allah. Fatan kulu ilal a'la gitu kan, akan dipindah menuju tempat yang lebih tinggi, wa anfusi dan yang lebih indah gitu kan. Nah, terus nanti di sini summa tataraqqa min zalika, kemudian kemudian engkau akan naik tingkat mindalika dari hal itu ilama, itu kepada sesuatu yang huwa dia aqarru ya, posisi itu aqarru yang lebih nyaman ainan apanya, matanya, maksudnya dipandang mata, minhu darinya, wa ahna'u ya. Ahna'u itu diartikannya lebih bahagia. Nah ini juga isim tafdil ya. Nah itu makanya kita harus diperintah untuk Allah bersabar. Nah itulah nasihat yang Imam atau Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani berikan kepada kita ya. Jadi kita harus lebih tenang ketika posisi kita dengan posisi yang tidak kita sukai. Oke, qurrata ayun boleh ya. Qurrata ayun, betul. Qurrata ayun itu sejuk di hati. Tapi kenapa Allah gunakannya ayun, mata? Nah, itu juga ya. Jadi kan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun ya. Oke, tadi siapa tuh tadi yang ketik qurrata ayun ya. Oke. Jelas kayak aku dulu menerangkan kitab ini, subhanallah. Oke, gitu ya. Jadi qurrata ayun juga ditujukan kepada dua ya, istri dan anak gitu. Ini salah satu contoh. Makanya qurrata ayun itu tidak bisa kita raih kalau kita tidak meminta kepada Allah dengan cara berdoa.
yaitu Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Tiksop ya qurrata uyun, oh gitu. Qurratul uyun, Ustaz boleh qurratul uyun. Oke. Ya, sama dengan di Qur'annya itu qurrata ayun, Pak, ya. Oke. Jadi kita ingin mendapatkan qurrata ayun itu tidak bisa dengan cara fisik saja. Ya, memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan anak dengan dengan nafkahnya, tidak mesti itu. Kita tetap harus meminta kepada Allah dengan cara berdoa, yaitu doanya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, qurrata a'yun itu yang seperti apa? Gitu kan? Ya, qurrata a'yun itu yang punya istri taat, gitu kan? Kemarin sudah ya. Allati tuti Allah wa zaujaha, begitu kan ya. Oke. Ngopi Ji. Waduh, Mr. Pudidi suruh ngopi. Ngopinya gimana ini? Oke, Qurratul Ayun tutorial Ustaz. Wek. Qurratul Ayun ya, tutorialnya. Ya, itu ada di apa itu? Tafsir Jalalain ya, di Tafsir Jalalain. Mana Tafsir Jalalain ini? Posisinya agak jauh. Qurrata Ayun itu ya, itu surat apa itu? Aduh, lupa tuh. Suratnya ya. Oke, Mohkung Taiwan nyimak Ustaz. Oke, ya. Intinya gitu ya, Qurrata Ayun itu. Jadi kita harus meminta, gitu ya. Harus dipinta. Nah, di saya